Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulfi Kusuma dengan NIM 200210101019. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pecahan. Di sini terdapat 4 materi. Yang pertama yaitu mengenai pemahaman konsep pecahan. Yang kedua mengenai membandingkan dua nilai pecahan. Yang ketiga mengenai penjumlahan pecahan. Dan yang terakhir mengenai perkalian pecahan. Dan nanti akan ada kuis. Langsung saja kita ke materi pertama. Bilangan pecahan menyatakan bagian dari keseluruhan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0 dan B lebih dari A, maka bilangan pecahan A per B merepresentasikan A bagian dari B bagian sebagai objek keseluruhannya. Jadi yang menjadi objek keseluruhan di sini adalah B. Nah, lalu pada bilangan pecahan A per B, A ini disebut sebagai pembilang, sedangkan B merupakan penyebut. Nah, untuk lebih memahami konsep pecahan, perhatikan gambar berikut. Pada gambar pertama, terdapat satu bagian yang diarsir dari 4 bagian. Jadi, bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan 1/4. Lalu pada gambar kedua, terdapat 2 bagian dengan 1 bagian yang diarsir. Berarti, dapat kita nyatakan dalam bentuk pecahan 1/2. Nah, gambar ketiga, terdapat 3 bagian dengan 2 bagian yang diarsir. Berarti, bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan 2/3. Materi yang kedua yaitu membandingkan dua nilai pecahan. Nah, kita perhatikan gambar yang sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini awalnya itu terdapat pecahan 1/2. Kenapa 1/2? Karena satu bagian diarsir dari 2 bagian. Jika kita bagi bentuk ini menjadi 4 bagian yang sama besar, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, sebenarnya ini bentuknya sama, hanya saja ini merupakan pecahan 1/2 dan ini merupakan pecahan 2/4. Kenapa 2/4? Karena 2 bagian diarsir dari 4 bagian. Nah, lalu kita coba perhatikan gambar di sebelah kanan. Di sini awalnya juga merupakan pecahan 1/2. Bagaimana jika gambar ini kita pecah menjadi 6 bagian yang sama besar? Maka bentuknya akan seperti ini. Nah, sebenarnya gambarnya juga sama. Namun di sini itu merepresentasikan pecahan 1/2 dan di sini merepresentasikan pecahan 3/6. Kenapa 3/6? Karena 3 bagian diarsir dari 6 bagian. Nah, masing-masing gambar ini antara gambar kiri dengan gambar kanan menunjukkan bahwa dua nilai pecahan tersebut ekuivalen atau senilai. Jika dijadikan dalam bentuk pecahan, maka 1/2 akan sama dengan 2/4. Lalu 1/2 juga akan sama dengan 3/6. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk A, B, C, dan D bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0
dan D tidak sama dengan 0, pecahan A per B senilai dengan C per D jika A dikalikan D sama dengan C dikalikan B. Coba kita kembali ke materi sebelumnya. Kita buktikan dari rumus tersebut. Tadi kan dua pecahan A per B dan C per D itu dikatakan senilai jika A dikalikan D sama dengan C dikalikan dengan B. Coba kita cek yang di sini 1/2 dan 2/4. Kita kalikan silang. 1 dikali 4 hasilnya 4. 2 dikali 2 hasilnya juga 4. Berarti terbukti bahwa pecahan 1/2 itu senilai dengan pecahan 2/4. Untuk yang 1/2 dan 3/6. 1 dikalikan 6 itu hasilnya 6 dan 2 dikalikan 3 itu hasilnya 6, sama-sama menghasilkan 6. Jadi 1/2 senilai dengan 3/6. Nah, coba kita perhatikan gambar ini. Berbeda dengan gambar ini, di sini dua pecahan sama-sama direpresentasikan dalam persegi panjang yang luasnya sama. Jadi di sini merepresentasikan 1/2 karena satu bagian diarsir dari dua bagian. Lalu di sini ada 1/4 karena satu bagian diarsir dari 4 bagian. Nah, kita lihat di sini untuk luas arsirannya itu lebih besar luas arsiran milik pecahan 1/2. Jadi bisa kita katakan bahwa 1/2 lebih dari 1/4 atau 1/4 kurang dari 1/2. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan media berikut. Misalnya di sini kita akan membandingkan dua nilai pecahan yaitu 2/3 dan juga 3/4. Nah, pada media ini persegi panjang pertama itu adalah untuk ilustrasi pecahan pertama, sedangkan persegi panjang kedua itu merupakan ilustrasi dari pecahan kedua. Nah, untuk pecahan pertama tadi kan 2/3, pembilangnya itu 2 dan penyebutnya itu 3. Kita geser hingga menjadi 2. Lalu untuk slider penyebutnya kita geser hingga ke angka 3. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan sudah membentuk gambar dari pecahan 2/3, yaitu 2 bagian diarsir dari 3 bagian. Nah, lalu pecahan kedua tadi kan 3/4. Pembilangnya 3, penyebutnya 4. Jadi slider pembilangnya kita geser hingga ke angka 3. Nah, lalu slider penyebutnya kita geser hingga ke angka 4. Nah, seperti ini. Karena dua pecahan ini diilustrasikan dalam persegi panjang yang luasnya sama, jadi kita dapat melihat perbedaan luas arsiran antara kedua gambar ini, di mana luas arsiran dari pecahan 3/4 itu lebih besar daripada luas arsiran dari pecahan 2/3. Jadi dapat dikatakan pecahan 3/4 lebih dari 2/3. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu materi mengenai penjumlahan pecahan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menjumlahkan pecahan adalah dengan menggambarnya. Langkah-langkah yang perlu kita perhatikan untuk menjumlahkan dua pecahan yaitu pastikan dulu penyebut dari kedua pecahan tersebut senilai atau sama. Nah, jika sudah sama, maka kita dapat menjumlahkan nilai pembilang dari masing-masing pecahan. Untuk menyamakan penyebut, kita dapat mengalihkan penyebut dari masing-masing pecahan atau dapat kita cari KPK dari kedua penyebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa
untuk A, B, C, dan D bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, A per B ditambah C per D sama dengan A dikali D per B dikali D ditambah C dikali B per B dikali D sama dengan A dikali D ditambah C dikali B per B dikali D. B dikali D itu merupakan proses untuk menyamakan penyebutnya, yaitu penyebut pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan kedua. Nah, untuk A dikalikan D itu merupakan perubahan pembilang setelah penyebutnya itu disamakan. Jadi setelah kita kalikan penyebutnya, kita kalikan A dengan penyebut dari pecahan kedua, dan juga B kita kalikan dengan pembilang pecahan pertama. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan dalam media berikut. Berikut merupakan media untuk penjumlahan pecahan. Nah, misalnya kita akan menjumlahkan pecahan 1/3 dan juga 1/4. Untuk persegi panjang yang pertama, ini adalah penggambaran untuk pecahan yang pertama. Lalu untuk persegi panjang yang bawah, ini merupakan penggambaran untuk pecahan yang kedua. Jadi tadi pecahan pertama kan 1/3. Pecahan pertama di sini pembilangnya sudah 1. Jadi kita tinggal menggeser slider penyebut hingga mencapai angka 3 karena penyebutnya 3. Nah, untuk pecahan kedua tadi 1/4. Pembilangnya sudah 1. Maka kita hanya perlu menggeser slider penyebut dari pecahan kedua hingga mencapai angka 4. Nah, setelah itu untuk menyamakan kedua penyebutnya kita kalikan antara dua penyebut dari pecahan tersebut. Jadi 3 kita kalikan dengan 4, hasilnya 12. Jadi kita geser hingga mencapai 12 bagian yang sama besar. Yang bawah juga seperti itu. Nah, setelah itu untuk pembilang dari pecahan pertama berubah karena dikalikan dengan penyebut dari pecahan kedua, yaitu 1 dikali 4. Hasilnya 4/12. Di sini terdapat 4 bagian diarsir dari 12 bagian. Lalu pembilang pecahan kedua juga dikalikan dengan penyebut pecahan pertama, 1 dikalikan 3. Hasilnya 3/12. Di sini terdapat 3 bagian yang diarsir dari 12 bagian. Jadi hasilnya tinggal kita hitung berapa bagian yang diarsir. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Per tadi kan penyebutnya sudah disamakan. Jadi untuk penyebutnya yang digunakan yaitu penyebut yang telah disamakan tadi. Jadi hasilnya 7/12. Nah, untuk materi keempat yaitu materi perkalian pecahan. Untuk mengalihkan kedua pecahan, kita dapat secara langsung mengalihkan masing-masing pembilang dan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Atau dapat dituliskan seperti berikut. Untuk A, B, C, dan D bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, maka A per B dikalikan C per D sama dengan A dikalikan C atau pembilang dikalikan dengan pembilang, dan B per B dikalikan D atau penyebut dikalikan dengan penyebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam media berikut. Berikut ini merupakan media untuk perkalian pecahan. Misalnya kita akan mengalihkan pecahan 2/3 dikalikan 2/5. Persegi panjang yang ini itu merupakan representasi untuk pecahan pertama, sedangkan persegi panjang yang berwarna merah ini untuk representasi pecahan yang kedua. Nah, pecahan pertama tadi kan 2/3, berarti pembilangnya 2. Kita geser hingga pembilangnya ini berubah menjadi angka 2. Nah, lalu penyebutnya tadi 3. Nah, seperti ini. Lalu pembilang pecahan kedua tadi kan 2/5, berarti pembilangnya juga 2.
Nah, untuk penyebutnya tadi 5. Kita geser hingga mencapai angka 5. Nah, ini merupakan representasi atau bentuk dari pecahan 2/5 karena 2 bagian diarsir dari 5 bagian. Yang ini 2/3 karena 2 bagian diarsir dari 3 bagian. Nah, untuk mengetahui hasil perkaliannya, kita geser. Kita lihat di sini. Di sini total bagiannya ada 15 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, lalu kita lihat di sini ada berapa bagian yang arsirannya itu bertumpuk antara merah dengan biru. Di sini ada 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Berarti hasil perkaliannya yaitu 4 per total bagian yang ada di ini, yaitu 15 tadi. Jadi hasil dari 2/3 dikalikan 2/5 adalah 4/15. Nah, berikutnya mari kita mengerjakan kuis bersama-sama. Untuk soal nomor 1, sebuah pizza akan dibagi rata untuk 6 anak. Bagian yang diterima oleh setiap anak tersebut adalah berapa kira-kira jawabannya? Coba kita jawab A. Ternyata jawabannya salah. Kita lihat pembahasan dengan mengeklik tanda ini. Nah, tadi satu pizza dibagi menjadi 6 bagian karena dibagikan kepada 6 anak. Satu anak memperoleh 1 bagian. Jadi bagian yang diterima oleh setiap anak adalah 1 dari 6 bagian atau dapat dituliskan menjadi 1/6. Lalu untuk soal nomor 2, nilai pecahan dan tanda yang tepat untuk kedua gambar di atas adalah, kita coba jawabannya D. Ternyata salah. Kita lihat pembahasannya. Nah, kita lihat pada gambar kiri ini, nilai pecahan yang ditunjukkan adalah 3 bagian dari 4 bagian atau 3/4. Nah, untuk bagian yang kanan itu 2 bagian diarsir dari 3 bagian, berarti 2/3. Kita lihat untuk luasnya di sini. Luas arsiran dari gambar kiri dan dari gambar kanan itu lebih luas gambar kiri, berarti 3/4 lebih dari 2/3. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Ibu membeli tepung terigu sebanyak 1/2 kg. Karena dirasa kurang, ibu kembali membeli tepung terigu sebanyak 1/4 kg. Berapakah total tepung terigu yang dimiliki ibu saat ini? Berapa ya kira-kira? Kita coba jawabannya berapa ya? 3/4. Ternyata benar. Kita lihat pembahasannya. Tadi kan ibu membeli 1/2 kg, lalu ibu membeli lagi 1/4 kg, berarti tepungnya itu bertambah. Nah, untuk menjumlahkan 2 pecahan, kita kalikan penyebutnya untuk menyamakan penyebut. 2 dikali 4, yang sini juga 2 dikali 4. Nah, lalu pembilang dari pecahan pertama kita kalikan dengan penyebut dari pecahan kedua, 1 dikalikan 4. Sama halnya dengan pembilang pecahan kedua kita kalikan dengan penyebut pecahan pertama. 1 dikali 2, 1 dikali 4 hasilnya 4, 1 dikali 2 hasilnya 2, 2 dikali 4 hasilnya 8. Jadi hasilnya yaitu 4 ditambah 2, 6/8. Nah, 6/8 ini bisa disederhanakan kembali dengan membagi pembilang dan penyebutnya menggunakan bilangan yang sama. Misalnya kita bagi 2, apakah 6 bisa dibagi 2? Jawabannya bisa, hasilnya 3. Lalu apakah 8 bisa dibagi 2? Jawabannya bisa, hasilnya 4. Nah, 3/4 ini merupakan bentuk pecahan paling sederhana dari 6/8. Jadi, jawabannya total tepung terigu yang dimiliki oleh ibu saat ini adalah sebanyak 3/4 kg. Selanjutnya untuk nomor 4.
Rasya akan membagikan beras kepada orang-orang yang membutuhkan. Jika dia ingin membagikan sebanyak 35 kantong dengan isi beras pada tiap kantong adalah 3/2 kg, berapakah jumlah beras yang dibutuhkan oleh Rasya? Kita coba jawabannya yang B. Ternyata salah. Kita lihat pembahasannya. Nah, jumlah beras yang dibutuhkan tadi kan terdapat 35 kantong yang dibagikan. Lalu setiap kantong berisi 3/2 kg beras. Berarti kita kalikan 35 dengan 3/2. Nah, langsung saja untuk 35 ini kita kalikan dengan 3/2. Hasilnya yaitu 105/2 kg. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.